Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan rasulan ila kafatil linnas wa anzala ma'ahul Qur'an liyufarriqa bihi bainal haqqi wal batil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tastaniru bihal qulub wa afidatun nas wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ar-rasulul azimu fi khuluqihi li uswatin hasanah. Wa salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ingkang kawula hormati forum pimpinan Kecamatan Karangluas yang diwakili oleh Kepala Seksi Kamtib Kecamatan Karangluas, Ustadz Imam Haryadi. Yang kami hormati Bu Lurah Pasir Wetan atau yang mewakili. Ingkang kula hormati pimpinan Sabang Muhammadiyah Aisyah serta otom-otomnya baik tingkat Sabang maupun ranting. Yang kami hormati takmir dan pengurus masjid di secabang Karangluas, khususnya Masjid Al-Ikhlas Pasir Wetan, jamaah keluarga besar Muhammadiyah rahimakumullah. Kalau tadi disampaikan serba istimewa, memang ini pertemuan yang istimewa karena Muhammadiyah belum mencabut anjuran dan pedoman pengajian yang sifatnya tatap muka, tetapi insya Allah sudah dengan kemantapan hati dan situasi yang mendukung, walaupun tidak kebablasan, mudah-mudahan pengajian hari ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun tadi disampaikan jaga jaraknya sudah dilaksanakan 2 cm. Insya Allah sudah masuk level 1. Mudah-mudahan Banyumas segera no COVID, COVID-nya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Sehingga Ramadan nanti bisa kegiatan seperti semula, tarawih, tadarus, kuliah subuh, dan kegiatan yang lain-lain bisa dalam keadaan yang aman betul, insya Allah. Amin ya robbal alamin. Keistimewaan yang kedua, di samping dekorasinya cantik, tidak lupa sudah pakai selamat Idul Fitri. Puasa beduru badak. Itu dekorasi tahun yang lalu tapi dipasang sekarang. Saking kepenginnya badak. Dari pengajian ini singkat padat ada 6 nilai dasar bermuhammadiyah. 6 nilai supaya kita sama-sama pengajian selapaman Muhammadiyah sekaligus menanamkan ideologi bermuhammadiyah, sekaligus memperluas ilmu tentang Islam.
Yang keenam inilah kira-kira mudah-mudahan dicatat, kemudian ada oleh-oleh dari pengajian, di mana 6 hal prinsip bermuhammadiyah itu. Yang pertama, kemurnian tauhid. Kemurnian tauhid. Sementara kemarin umat Nasrani menyelenggarakan Natalan, lakum dinukum waliyadin. Mereka tidak meminta ucapan selamat Natal dari kita. Pastor mboten nyuwun, pendeta mboten nyuwun, malah sing geger wong Islam dhewe. Ini menyangkut tauhid. Ucapan selamat itu berarti ada unsur mengakui. Padahal kita dididik untuk toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Umat Nasrani, kalau saya Idul Fitri, jangan dipaksa-paksa untuk mengucapkan selamat Idul Fitri. Kalau sedang Natalan 25 Desember, jangan dipaksa-paksa untuk mengucapkan selamat Natal. Lakum dinukum, wis aman, wis tertib kok, betul-betul nopo-nopo aman. Karena ini menyangkut kemurnian tauhid. Kita toleran, saling menghormati, saling memahami. Kalau keyakinan Islam, Nabi Isa itu putranya Maryam, Rasulullah. Nah, jangan nyebut Nabi Isa ya putranya Ibu Maryam. Apa kedudukannya? Rasulullah. Kalau kita menyatakan Rasulullah, tapi dalam agama Nasrani, Nabi Isa itu anak Allah, anak Allah. Padahal kita berkeyakinan lam yalid walam yulad. Mula makaten, jagalah kerukunan antar umat beragama, jagalah kerukunan intern umat beragama, tetapi jangan merusak tauhid. Sebab syarat masuk surga itu tauhid. Hadis Bukhari, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sidqan min qalbihi illa haramahullahu ala nar. Boten wonten tiyang ingkang berkeyakinan, boten wonten pangeran ingkang wajib disembah kecuali Allah, lan berkeyakinan Nabi Muhammad menika utusan Allah, sidqan min qalbihi, benar-benar yakin keluar dari hatinya. Menapa piwalosipun? Illa harramahullahu ala nar, kecuali diharamkan dari api neraka. Oleh karena itu Muhammadiyah memurnikan tauhid, boten kecampuran syirik, boten kecampuran bid'ah, boten kecampuran takhayul, boten kecampuran khurafat, murni. Pertama, kula wonten wulan Suro niku wonten dinten Rebo sing terakhir niku namine Rebo Wekasan. Wonten sing berkeyakinan nek Rebo terakhir wulan Suro temurun penyakit 32.000. Penyakit kok 32.000. Siji lara untuk luar biasa kok.
32.000. Sapa wonge sing sholat rakaat dina Rebo terakhir itu akan dihindarkan dari 32.000 penyakit. Ternyata hadisnya dhaif, lemah, palsu, ora kena digugu. Karena itu merusak tauhid. Berita sing ngendi Rebo terakhir mudhun 32.000 penyakit. Sapa wong sholat sing 2 rakaat bakal ora kenang penyakit. Ternyata hadisnya dhaif dan merusak akidah. Kanjeng Nabi mboten nate kenal Rebo Wekasan, Rebo terakhir wulan Suro. Mula mekaten murnikanlah tauhid umat, karena syarat masuk surga itu adalah bertauhid. Saking pentingnya Kanjeng Nabi dawuh, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinilah orang yang akan menghadap Allah kalimat la ilaha illallah. Itu karena kemurnian tauhid. Wonten sedulur kula ingkang talkine wonten kuburan, niku ta niate ngajari wong sing takziah, monggo. Fulan ngerti yo saiki fulan wis mati, arep teka marang sira fulan malaikat loro, arep takon marang sira sapa pangeranmu, apa agamamu, apa kitabmu, sapa sedulurmu. Jawaban fulan aja wedi aja gemeter. Sing setan jawab nggih kayine. Layu kabeh. Layu kabeh. Nalkin itu sebelum wafat. Sebab hadis Kanjeng Nabi, man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah wajabat lahul jannah. Sapa wonge sing arep seda yakin la ilaha illallah, wajib baginya surga. Man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah wajabat lahul jannah. Amin ya rabbal alamin. Itu tauhid yang murni. Perintah Nabi niki Masya Allah mengundang para dokter, terutama dokter syaraf, meneliti. Masya Allah, ditemukan ilmu yang nek badhe sedo driji wis ora obah, mripat pun boten bergerak, boten kedep, bibir sudah tidak bisa bergerak, yang bisa bergerak cuma lidah. Lidah saja huruf L, maaf, dominasi huruf L. Padahal kalimat la ilaha illallah itu hampir semuanya huruf L yang paling banyak. Maaf, ngapunten, mboten saged tiyang nek syarafe pun mboten berfungsi kecuali lidahnya, kecuali huruf L. Makanya nuwun sewu, yang nek stroke periksa ke dokter syaraf, mesti dokternya ngendikan, coba ngomong laler. Yang nek stroke bisa ngomong laler, berarti meh mari. Mesti ngendikane lalel. Oh, isi. Laler mencrok pager, mencrok pagel. Diduduk mbak kelelel. Oh, nesi. Terus nek tiyang setruk nuwun sewu saged ngomong 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 S, niku berarti meh sehat.
Rata-rata anggur kenging niku ngomongnya elcok niku. Mulane tiyang badhe sedo dituntune mboten huruf R, mboten huruf S, mboten huruf M, tapi huruf L. La ilaha illallah. Ilmu Dr. Syaraf. Masya Allah, benarnya Rasulullah. Sinten ingkang nuntun? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Pemireng niki pertama kali dinggo dening menungsa. Bagi sanajan pun boten saged ningali mun krungu. Mulane bayi nek ana mercon kaget sanajan ora weruh. Jangan laku sama. Terus sewu. Mangke panca indra sing pol-polan ilang niku nggih kuping pemireng. Mulane Kanjeng Nabi lakinu mautakum isi krungu. Jadi bener wong nek badhe sedo niku dituntun kalimat la ilaha illallah. Sanajan mripate mun jan mboten saged mirsani, sanajan lambene ora obah, sanajan drijine wis ora obah, ning tesih mireng. Nah, mula sing nuntun baguse sing disenengi teng keluarga lan pinter agama. Sing nuntun aja sing nyolong sertifikat, aja sing nyolong STNK. Niku ta malah jejak umpama ngepol-polane iki. Sing disenengi mungkin istri pada suami, suami pada istri, anak yang taat pada yang akan wafat, begitu. Subhanallah, Dr. Syaraf pun riti lagi. Sana jan tutu mboten mingkem ning ilate tesi obah saged niru la ilaha illallah. Subhanallah, Islam. Mula menawi mboten marem ulangan niki mangke kondur saking pengajian monggo praktek piyambak-piyambak. Belum maneng dipan melongo untune roh mudeni yo wae. Ora usah dilatih karena apa? Al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkani. Iman tauhid itu ma'rifatun bil qalbi, hati yang yakin. Wa qaulun bil lisani, ucapan. Wa amalun bil arkani, perbuatan. Jadi antara hati kali ucapan kali perbuatan niku bukti iman. Kayu sambung kali kayu, kertas sambung kali kertas, besi sambung kali besi, kain sambung kali kain. Orang yang di hatinya ada la ilaha illallah sambung kalau ditalkin, sambung. Keluarga besar Muhammadiyah biasa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sambung ditalkin mbah, nyebut mbah la ilaha illallah, kertas kali kertas, besi kali besi, napa namine kain kali kain, ngaten kaca kali kaca. Hati yang ada la ilaha illallah waktu dituntun sambung la ilaha illallah. Jadi ngerti kosong ya aneh. Mbah la ilaha illallah meneng bae.
nyebut mbak, nyebut malah malah ngentut. Makanya fa'lam annahu la ilaha illallah, hendaklah kita berzikir dengan la ilaha illallah. Jadi tidak benar kalau Muhammadiyah tidak tahlil. Itu salah, itu tujuan itu. Muhammadiyah tahlil. Ning orang ngangguk berkah. Tahlil orang mesti malam Jumat. Kapan saja. Di mobil bisa, sedang mencangkul bisa, di pasar bisa, di dapur sambil masak bisa. Semua tempat digunakan selalu ingat kepada Allah. Itu pencerahan. Mula tidak usah kita mempertentangkan, tidak usah. Tetapi jangan menuduh Muhammadiyah tidak tahlil. Muhammadiyah tahlil, cuma caranya berbeda. Karena tahlil itu adalah kemurnian tauhid, dan itu yang pertama ditegakkan oleh Muhammadiyah. Adapun kita berprinsip la ilaha illallah ternyata tidak sama dengan yang lain, toleransi, lakum dinukum waliyadin. Bahasa Pasir Wetanipun agree in disagreement. Apa sih artinya? Grimis kademen. Setuju dalam perbedaan, berbeda tapi setuju. Mula anak-anak kula Nasyiatul Aisyah, berdoalah kepada Allah besok kalau ia berumah tangga, suaminya yang seiman. Kepada pemuda Muhammadiyah, IMM, Kokam, kalau besok berumah tangga, ketemulah dengan istri yang muslimah, sholihah. Itu menjaga tauhid. Sebab pengaruh istri suami itu kuat dalam membina tauhid. Nuwun sewu ngapunten, wonten sing putrine kalah, tidak tauhid lagi karena suaminya bukan tauhid. Maka sebaik-baiknya nikah itu seiman, satu jalur tauhid. Mengapa? Kalau suami istri tauhid, ngajaknya ke surga. Kalau suami dan istri musyrik, ngajaknya ke neraka. Jadi bagus-bagusnya ya sesama mukmin. Wondene ke organisasi mboten napa-napa, nuwun sewu. Pemuda Muhammadiyah nikah Khalifat Ayat NU sah. Pemuda Ansor nikah kali Nasyiatul Aisyah sah. Duda Muhammadiyah kali Rangda Muslimat NU sah. Duda NU kali Rangda Aisyah sah. Tapi kalau nikah dengan non-Islam tidak sah. Ibu Aisyah menganalisa dari pendidikan. Nek bapake karo ibune agamane beda, niku anake bingung. Deleng ramane mangkat gereja, deleng ibune mangkat masjid, anake bingung. Akhirnya datang pos kamling. Bingung sih. Deleng ramane maca Injil, deleng ibune maca Quran, anaknya bingung sing diwaca balaken terus, gaple terus. Ya ayyuhalladzina amanu
anfusakum wa ahlikum nah. Iman dijadikan patokan dalam kehidupan. Sekira-kiranya kalau iman itu menjadi berkurang atau hilang, kita hindari. Kadang-kadang seperti perbuatannya benar, tapi akhir-akhirnya salah. Sing diwaca Al-Ikhlas, sing diwaca ayat kursi, malah dibarengi syahadat, dibarengi sholawat, ning diwaca nang laut kidul, ngadepe ngidul, percaya kali nyolai loro kidul, sajane barangnya bener dicampur dengan barang yang salah. Mula makaten, mari bersama-sama nilai bermuhammadiyah. Yang pertama dijaga benar-benar tauhid yang murni, la ilaha illallah, sampai akhir hayat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tadi kan ada 6. Menjaga ukhuwah Islamiyah. Menjaga ukhuwah Islamiyah. Semedulur, sedulure Muhammadiyah niku sinten? Nahdlatul Ulama, LDII, Salafi, Jamaah Tabligh niku sedulur, kudu musuh. Sedulur ning nyambut gawe nang omahe dhewek. Salafi yang ngurusi masjid Salafi, aja ngurusi masjid Muhammadiyah. Kata Nahdlatul Ulama ngurusi masjid Nahdlatul Ulama, aja ngurusi masjid Muhammadiyah. Ayo mlaku bareng-bareng. Itu sedulur. Luwih apik kendaraane beda ning tujuane pada daripada kendaraane pada ning tujuane beda. Datang Jakarta saged numpak truk, saged numpak bis, saged numpak sepeda motor, sing penting ketemu nang Jakarta, ketemu luwih apik tinimbang nganggo bise pada ning tujuane beda. Wong 20 numpak bis tekan Bumiayu mudhun 3, tekan Tegal mudhun 4, tekan Cirebon mudhun 8. Sampai nggone langkah sing numpak karena tujuannya beda. Ayolah wong Islam. Saya ngerti Masjid Al-Ikhlas ini Masjid Muhammadiyah. Di lingkungannya banyak masjid saudara kami Nahdlatul Ulama, semedulur bareng-bareng wong Islam. Ayo ibadah dewek-dewek. Wonten mriki traweh 11, wonten mriko traweh 23. Jalan semuanya. Aja pada koyok-koyokan, aja pada saling menyalahkan. Wong itu sholat sunnah. Kula pengajian teng Tegal, sholat tarawih teng Masjid Agung. Pada ceramah nuzul Quran tahun berapa entah itu. Mlebet masjid sholat tarawih. Bareng angsal wulu, sebagian metu teng teras sholat witir. Jadi semasjid niku imamnya wonten kalih. Sing teng lebet ngerampung natelun likur, sing pindah teng teras ngerampung witir 11. Kula melu sing witir. Jadi kalau mundur teng teras, akeh bocah nome. Cukup banyak orang yang ikut jero lagi imam tenulikur, jabah lagi witir 11. Adem rasanya, ya Allah. Ini masjid yang indah. Bareng kulo kita ini sing tenulikur ya setitik, sing 11 setitik, sing akeh sing teng alun-alun. Sing pada mangan kupat bilabet niku.
Nah, itu yang jadi sasaran untuk terawih. Maka sedulur saya warga Nahdlatul Ulama, beramah-ramahlah dengan Muhammadiyah. Silahkan kunut, silahkan tahlilan model panjenengan, silahkan terawih telulikur lillahi ta'ala di rumahnya masing-masing. Itu Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah tidak menganggap organisasi lain musuh, bukan musuh, tetapi fastabiqul khairat. Ayo berlomba-lomba dalam kebaikan. Muhammadiyah punya UMP, NU sekarang punya UNU, Universitas Nahdlatul Ulama. Aji Barang punya SMK Muhammadiyah, muncul SMK Ma'arif. Insya Allah akan muncul rumah sakit Muhammadiyah. Di Cilongok sudah muncul rumah sakit NU. Fastabiqul khairat. Ayo. Ada TK Aisyah, ada TK Muslimat, mari muncul. Kalau ada pengajian Muhammadiyah, sedulur kula warga NU, nuwun sewu, turunkan bansermu. Bansere melu mengamankan dengan kokam. Saya tadi senang sekali turun dari mobil, kokam siap, bukakan pintu. Parkir di sini Pak. Sekarang kepilih toh, ini kering ya. Apa kurang? Oh, apa ya? Saya jam gering tapi sigap. Orang apa? Wah. Kurang pengajian nonton Banjarnegara. Badai munggah mimbar, Masya Allah kaget. Dikawal kokam dan banser. Ini Banjarnegara. Jadi kalau badai munggah mimbar, banser loro, kokame loro mengiring sampai mimbar. Alhamdulillah. Begitu orang Islam ukhuwah. Nek ana Muhammadiyah duwe gawe banser melu kegiatan, nek ana NU duwe gawe kokam melu kegiatan. Itulah innamal mu'minuna ikhwatan. Al-Hujurat 10. Orang mukmin itu bersaudara. Beda, iya beda. Tapi kan orang beda kabeh. Tuhannya sama, la ilaha illallah. Nabi terakhirnya sama, Muhammadur Rasulullah. Kitab sucinya sama, Al-Qur'anul Karim. Kiblatnya sama, Ka'bah Masjidil Haram. Puasanya sama, fardu bulan Ramadan. Sholat fardunya sama, 5 waktu. Hajinya sama ke tanah suci. Rukun Islamnya ada 5. Rukun imannya ada 4. Jadi kalau begitu, ayo diluruskan. Sing akeh meseme, aja perut-perutan, apa maning menjep. Ini warga Muhammadiyah Karangluas, begini banyaknya. Monggo Muslimat NU tersenyum manis, Banser tersenyum manis, aja menjep. Kalau ada acara NU, Muhammadiyah manis, senyum manis, pada Islam. Adapun ada perbedaan, diakui, namanya toleransi. Ini. Kalau ini kalau ketemu kali dosen Universitas Nahdlatul Ulama, Pak Ifni BPH ya, iya saya BPH UMP, Masya Allah. UMP majunya pesat luar biasa. Iya Pak, sudah 57 tahun. UMP itu sudah umurnya 57 tahun. Kalau umur kan baru 2 tahun, jadi ya wajar. Sabar. Mengelola pendidikan itu sabar. Dosennya sabar. Pegawainya sabar. Mahasiswanya sabar. Semua sabar, warganya sabar. Ayo, maju terus. Mendirikan universitas tidak sama dengan pondok pesantren Pak.
Nek pondok pesantren niku kiai gawe omah, santrine teka, dibangunkan pondok, diulang rampung. Kalau universitas, masya Allah Pak, gaji dosen ora gampang. Dosen niku wong pinter-pinter. Apalagi fakultas kedokteran, dokternya spesialis, praktek bae malah oleh duit akeh. Pak, aja ndeleng duit bae. Ilmune ditularna karo bocah enom mahasiswa, jenengan ya dibayar, luwih larang tinimbang dosen umum, wong dokter ki. Ilmune dinggo dening mahasiswa, lulus dari dokter, dokternya melu Muhammadiyah, melu Islam, artinya dokternya beda. Pada melepas kamar pasien, Allahumma rabbana adibil ba'sa iswi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman. Nyekel pasien as'alullahal adim rabbal arsy adim ayashfiyaka shifa'an la yughadiru saqaman. Nyekel pasien bismillahirrahmanirrahim la ba'sa tahurun insyaallah. Pasiennya senang didoakan dening dokternya. Badai disuntik yang unik romo inggil, Pak, miring sare sekedik Pak, sare, anggur dokter sing kasar kan kemurep, Masya Allah. Kalau disuntik kok perintahnya kemurep, ya batin nyompas, kok apa ya? Kok kemurep, niku benten ikun. Nah, makanya ukhuwah Islamiyah. Keliru biyen terpekunten. Ana papa nama Muhammadiyah, ana sing idoi. Papa ora salah. Idoi ya meneng bae. Terus geger jere sing idoi cangkeme gatel. Syukur. Wong ana syahadate, aja main-main. Lambang Muhammadiyah itu syahadat dua melingkar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Misalnya iya ngidoi papa nama, tapi ada syahadatnya, hati-hati. Mulane bendera Muhammadiyah, bendera Aisyah, nek wis suwek ora kena nggo lap meja, ora kena nggo lap mobil, apa maning digawe katok kolor. Orang kena anak syahadate masa lu gawe asyhadu an la ilaha illallah bosok pengkor bohong ya. Itu namanya ukhuwah. Cari kesamaannya, jangan memperuncing perbedaan. Warga masyarakat Pasir Wetan, Pulau Khotbah Jumat ternyata penuh. Takmirnya bisik-bisik Pak, tinggal sholat bukan warga Muhammadiyah saja itu. Banyak warga NU yang ikut sholat. Alhamdulillah tidak ada perbedaan. Masjid Muhammadiyah melayani semua. Bareng Jumatan oleh tas kresek. Kayaknya sih NU yang zikot. NU berdigawani. Itulah Muhammadiyah melayani umat. Oleh karena itu, yang kedua, kuatkan ukhuwah Islamiyah. Sponsornya Muhammadiyah Aisyah dan ortom-ortomnya. Tidak pernah nganggap NU musuh, tidak pernah nganggap LDI musuh, tidak pernah nganggap Salafi, Jamaah Tabligh musuh. Itu saudara kami, tetapi berjuang di tempatnya masing-masing. Yang ketiga, yang ditegakkan itu adalah Islamnya, organisasi alatnya. Prinsip. Makanya tujuan Muhammadiyah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam agar terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Islam yang dijunjung tinggi
Kalau Muhammadiyah ini organisasi alat. Itu prinsip. Terus sewu, nek jenengan belani Muhammadiyah 50% bae. Jangan 100%. Tetapi kalau belani Islam 100%. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Belani Aisyah 50%, belani Muhammadiyah 50%, belani Islam 100%. Jadi nek ana wong ngece Islam jengkele 100%. Nusen. Tapi kalau menghina Muhammadiyah, menghina Aisyah 50%, ngapa sih ngece Muhammadiyah? Apa salahnya? Apa Muhammadiyah salah ingin memegang kuat Quran dan hadis? Apa Muhammadiyah salah terawih sholat? Apa Muhammadiyah salah memakmurkan masjid? Apa Muhammadiyah salah mendirikan perguruan tinggi? Apa Muhammadiyah salah mendirikan pesantren Zam-Zam? Apa Muhammadiyah salah mendirikan kokam? Mesti pol-polai ya langkah salah. Lah wis langkah salah ya wis aja sengit-sengit banget. Pada poin jenengan ya langkah salah untuk Islam. Oleh karena itu Muhammadiyah menyampaikan ucapan selamat kepada Ketua Umum PBNU dan Rois Am yang baru terpilih. Selamat. Mudah-mudahan membawa NU lebih maju, lebih islami untuk kesejahteraan umat Islam dan bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Islam tujuan. Adapun organisasi alat. Kalau tidak pakai Muhammadiyah, mboten saged ngedegina UMP, mboten saged ngedegina pesantren Zam-Zam Cilongo, tidak bisa mendirikan TK, PAUD, SD, MI, SMP, Sanawiyah, Aliyah, SMA, SMK, mboten saged, tidak bisa mendirikan masjid. Organisasi penting, tetapi tujuannya untuk Islam, li'i'la'i kalimatillahil ulya. Itulah yang dikatakan perjuangan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, ada kesiangan nggih, Muhammadiyah yang ngaji silat-silat padat. Sing penting kan billahi taufiq wal hidayah. Buat beribadah itu mencontoh Rasulullah. Itu prinsip Muhammadiyah beraisyah. Orang nyontoh Pak Kifni, orang nyontoh Pak Ibnu, mboten nyontoh rektor kepala sekolah. Ibadah itu nyontohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-ibadatu ismun jami'un lima yuhibbuhullah wa yardah kaulan kana au fi'lan jalian kana au khafiyan. Ibadah itu segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah, yang dicintai oleh Allah, baik perkataan maupun perbuatan, baik yang kelihatan maupun yang tersembunyi. Yang penting diridhoi, dicintai oleh Allah. Berarti Muhammadiyah mboten salah nek nyontoh niku ibadah datang Kanjeng Nabi. Adapun ibadahnya Rasul berbeda-beda, boleh dicontoh yang berbeda itu asal dari Rasulullah. Nuwun sewu. Tahiyat menggerakkan jari. Ada yang hadisnya menggerakkan jari. Menggerakkan jarinya bagaimana? Ada yang pelan,
Ana sing cetol, ana sing ngede-ngede, ana sing ngurek. Sudahlah, yang penting menggerakkan jari. Silakan. Meneng namun ya oleh, meneng ngaten oleh, obat ya oleh, banter banget ya oleh. Yang penting aja tahya terus ngeten. Ya boleh tahya ngeten. Kayak pemilu. Itulah Muhammadiyah. Menghadapi yang berbeda lega-lega saja. Tetapi dicari sumbernya. Itu Al-Quran surat apa, hadis sahih hasan apa dhaif, itu namanya pencerahan. Supaya ibadah itu ada dasarnya. Boten sakarepe dhewe. Sholat subuh patang rakaat. Ini papat mas, tenagane siapa itu? Barang zuhur loro, gini loro, nggak boleh tiru Rasulullah. Kalau jamak kosor tiru Rasulullah. Kosor tiru Rasulullah. Jangkep tiru Rasulullah. Adapun yang ditiru banyak, yang banyak itu boleh ditiru. Hadis menjawab salam itu wajib. Ya, itu kan baru satu hadis. Coba baca yang lain. Ada salam yang malah tidak boleh dijawab. Salamnya imam kalau sholat, orang uli. Imamnya sholat, innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boten kenging, waalaikumsalam. Boten kenging. Berarti pedoman itu harus dibaca. Yang kedua, salamnya orang yang masuk kuburan. Assalamualaikum ya ahla diyar minal muslimina wal mu'minin. Insyaallahu bikum lahikum. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Tiang sing nembe ngarit teng kuburan, orang kenal ngomong waalaikumsalam, berarti jenazah. Itulah namanya ibadah, ada tuntunannya. Serunya karena tuntunan, lindiknya karena tuntunan. Tidak usah dipertentangkan. Masjid Al-Ikhlas naik bis adzan menang pada sholat qobliyah, pada tahiyatul masjid, pada zikir. Masjid Tangga Pula NU sholawatan aja diomai. Udah silahkan ditakoni. Jadi Masjid Al-Ikhlas bar adzan menang la sholata bihadratit ta'am wala wa huwa yudafi'ul akhbatan. Nek sholat niku aja ngrungu suara sing bisa marakna ora khusyuk. Datang itu kok puji-pujian, ngundang jamaah, tinggal mangkat masjid. Ya sudah, alasannya sendiri-sendiri. Sholat niku mboten kenging kelebon suara, ketekan gambar. Maaf. Untung niki Muhammadiyah seragamnya tidak ada tulisannya di punggungnya. Tapi nek sholat anak bocah mau kaos gambarnya ilat melet student killer. Ya Allahu Akbar, ilat melet. Sebaiknya punggung pakaian orang muslim tidak bergambar dan tidak bertuliskan. Karena apa? La sholata bi hadratit ta'am, itu ganggu sholat. Mun sholat qobliyah zuhur, Allahu Akbar. Kalau nyekel mik, sholawat itu puji-pujian. Gada geni ulah geni. Lah sing sholat mesti mikir iki katoke geni ya. Ya Allah. Niku mulane Muhammadiyah masjidnya nek bar adzan nunggu qomat ora puji-pujian, ora berarti turu, ora berarti ngantuk, ora berarti sepi.
melu tuntunane Kanjeng Nabi. Adapun itu puji-pujian untuk undang jamaah enggar mangkat berarti itu dakwah. Sudah. Wong niku wae dheweke iki. Ngina panggil? Itu maksudnya ittiba kepada Rasulullah itu yang penting ada dasarnya, ada pedomannya, ada rujukannya. Kula buka hadis Sahih Bukhari. Ibu-ibu Aisyah jebule wong wadon istri niku olih nyolong duwite wong lanang. Mulane sering ngaji dadi olih nyolong. Lalu aneh-aneh kalau tuntunan Nabi ya dikemukakan. Jadi wong wadon olih nyolong duwite wong lanang. Monggo bareng ngaji selamat nyolong gitu. Oh, seneng banget Aisyah ya. Makanya lu benjrungu Pak Ibni, ngerti ya piye ya. Olih nyolong duwite wong lanang syaratnya ana papat. Tulis syaratnya. Satu, kemarin nyolong, mungkin lagi diajari nyolong sih bener nih. Siji, syaratnya wong lanang duwe duit. Ora ada duit calon apa nih? Dikesat-kesat dikira atusan boleh terkesan. Pindo, wong lanang medit, suami pelit, punya duit, sudah dua syarat boleh diambil duitnya. Nah. Ping tiga, kebutuhan bersama. Kalau sampai istri tidak makan, anak tidak makan, suami pegang duit, suami dosa itu tidak tanggung jawab. Colong, mengurangi dosa nih. Karena kebutuhan, mangan kebutuhan, bayar listrik kebutuhan, pajak kebutuhan. Tapi sekawan, kalau sudah mengambil dan membelanjakan, pulangnya wajib lapor. Lapor aja meneng baik. Pak, aku mau jika duit incerane sampean 400. Dari pira bu, dari telung yang utang. Siapa temen nyaur beras 10 kilo kalau warung wetan gue 10 kilo. Wingi durung bayar minyak goreng rong plastik. Lapor jadi tidak timbul fitnah. Kalau tidak lapor yang dituduh pembantunya malah terus metu ilmu tuyule. Itu namanya pelajaran yang aneh-aneh. Kalau ada dasarnya jadi tidak aneh. Malah yang aneh itu tidak ada sumbernya diamalkan, itu aneh malah. Jadi kelihatannya beramal ternyata aneh. Karena apa? Tidak ada sumbernya. Wong nek arep mangkat haji umroh, nek wis pamit bismillahirrahmanirrahim ngedek latar ora kena nglinguk niku aneh. Lah kunci keri yang nglinguk mlebu maning omah ana sing keri oli ora apa-apa. Itulah Muhammadiyah, lalu menghargai akal pikiran, menghargai ijtihad. Sing pinter, sing bener, sing ana dasare, ana sumbere, tinemu lalar. Kalau dipikir-pikir tinemu lalar. Oleh karena itu bersama-sama ittiba kepada Rasulullah. Kemudian yang kelima,
menata organisasi yang tertib. Itu prinsip bermuhammadiyah, menata berorganisasi yang tertib. Masjid Muhammadiyah di mana-mana insya Allah punya takmir, itu sudah tertib. Jadwal khutbah Jumat sudah tertib. Sertifikatnya diurus. Kadang kelalen, ridho, ikhlas, wakaf, tapi tidak bersertifikat. Tibane nang kutu ora ikhlas. Jadi masalah. Gini apa nggih? Ayo harta milik Muhammadiyah disertifikatkan. Paling tidak akta notaris, paling tidak perjanjian ada meterainya. Geger kedurandu. Ana masjid pelanggan Muhammadiyah. Gorok supaya jadi perkara musyawarah pimpinan kecamatan Muhammadiyah nuwun sewu menang. Ini Pak sertifikatnya. Loh, Pak Camat ilmiah. Loh, kalau begitu milik Muhammadiyah. Lah ya ini sertifikatnya berbunyi diwakafkan kepada Muhammadiyah. Ini sertifikat BPN, Badan Pertanahan Nasional, resmi. Dulu waktu proses di kepala KUA, wakifnya waris ikut tanda tangan. Akhirnya nun sewu, Polsek dan Ramil kecamatan iya. Yang bener Muhammadiyah, wong sudah bersertifikat. Sayangnya takmire ora patia aktif. Yaitu bukan lalu jadi pindah milik, tinggal meningkatkan aktifnya takmir. Selesai. Orang NU sholat monggo, bahkan khotib Jumatnya juga ada orang NU-nya. Tapi masjid ini milik Muhammadiyah. Ngapa sih? Ada sertifikatnya. Nun sewu, Masjid Ngajeng Griya Kula An-Nur itu sertifikatnya Muhammadiyah. Jamaahnya LDI-nya ada, Salafinya ada, NU-nya ada. Nggak apa-apa, tapi takmirnya Muhammadiyah. Masjid ini Muhammadiyah. Niku namanya tertib organisasi. Umur tua nomor ada di masalah. Nun sewu. Pengurus yang masih aktif tua-tua, majulah orang tua. Yang muda masih ngulet-ngulet baen. Udah, saya ke Kepunjen sana ada ranting, ketuanya wis tua tapi semangat. Ayo orang muda. Teruskan Pak, semangatnya itu yang mengalahkan anak muda. Tapi masjidnya usahakan banyak anak mudanya. Subhanul yaum rijalul ghad. Jadi anak muda sekarang akan jadi orang tua di waktu yang akan datang. Mula naik mlebet masjid isine wong tua-tua, seneng ning ora mongko. Masjid isine wong tua-tua. Allahu Akbar, grek waktu. Bareng sujud Allahu Akbar, grek waktu. Barang sujud yang kedua, ambleng banget, sepi banget. Mati apa ya? Yang muda kemana? Takmir, al-ikhlas, siapkan generasi muda. Caranya bagaimana? Oh, ahline. Belikan seragam. Kalau rapat, cukupi konsumsinya. Buatkan kegiatan yang menyenangkan. Mungkin di depan beli meja tenis lapangan, tenis meja. Barangkali mudah. Ya anak muda, jangan cuma diomai terus, dikritik itu bocah saiki angel, sepeda motor ontok, HP-an tok, dolan tok, mangan tok, turu tok, tapi tidak pernah dibimbing. Ya kapan jadi bener?
Kalau anak muda dibimbing dengan baik, teladan, dicukupi. Dari sekian anak muda, masih banyak anak muda yang pintar, yang baik. Don sewu, wah ini orang angel ini anak muda ya. Ya sudah, ada berapa yang bisa? Udah, TPK, alhamdulillah. Belikan seragam, beli seragam. Don sewu, ustadznya diberi sedikit bisyarah untuk bantu beli sabun. Akhirnya hidup. Anak muda suruh tampil. Ini termasuk Muhammadiyah, maaf. Di mana-mana tua. Ayo pikirkan. Ini tadi Kokam, Pemuda Muhammadiyah. Monggo disiapkan untuk menggantikan yang tua-tua. Ketua cabang Pak Insinyur Rohman dari dulu itu makanya gemuk. Yang makan selek terus. Coba yang muda diperhatikan. Angel, ya sudah memang jenenge wong bentuk generasi ya angel. Bocah saiki angel Pak Hifni, zaman kunatan nggih. Wonten nusuk kebo, zaman saiki ora kebo nusuk gudel. Ora bener, gudel durung gawe susu. Kebo nusuk gudel nusuk apa? Susu beneran duwe kok. Sing bener ya gudel nusuk kebo. Oh dari angel pancen di generasi itu angel, tapi di situ pahalanya aja kalah. Dicur baik lau, HP angel banget. Ya diberi pengertian, HP-an boleh, tapi jangan selama-lamanya, jangan lebih dari 4 jam. Penelitian dokter, anak yang pegang, orang yang pegang HP lebih dari 4 jam itu sudah terkena gejala jiwa tidak normal. Tuh. Jadi yang harus nyekli HP nganti 5 jam, kentir. Ya boleh anak pegang HP 1 jam istirahat. Selanjutnya belajar, selanjutnya nyapu, selanjutnya melu ngumbai piring, selanjutnya melu melayani warung. Begitu diaktifkan. Unyung lagi cilik bekon ngeternak panganan tukang nggaru mluku matu nang sawah, dilatih kerja. Sekarang ada penyakit namanya HP mania. Orang tidak bisa lepas dari HP. Kalau lepas dari HP, gelisah, bahkan stres. HP ini entek pulsane stres. HP ini orang bisa nerima kiriman stres. HP ini hilang, super stres. Banyak sekarang rumah sakit jiwa menampung pasien karena gara-gara HP. Apalagi kalau HP sing kirim mantan pacar, oh bahaya. Mantan pacar kok sedang apa saya? Oh, padang sandal dulu. Nah, oleh karena itu, marilah bersama-sama menata organisasi. Yang terakhir, menempatkan hukum Allah di tempat yang paling tinggi. Nah, ini hukumnya Allah yang punya alam. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Masa kalah oleh buatan manusia? Allah pemilik alam semesta ini Allah. Hukum yang dikeluarkan oleh Allah itu hukum yang ditinggikan oleh Muhammadiyah. Tetapi Muhammadiyah gerakan yang mensejahterakan dan berkeseimbangan, hablum minallah wa hablum minannas. Maka Muhammadiyah menganjurkan bayarlah pajak dan bayarlah zakat. Gitu. Zakat ya dibayar,
pajaknya juga dibayar. Zakat perintah Gusti Allah, pajak perintah pemerintah. Dua-duanya dilaksanakan. Pasar Kroya kebakaran, begitu. Ya kan? Ada kios yang selamat. Dicari, video kabeh kobong. Ya anak kios siji selamat, ora kobong. Wong kulkase besi aktif. Sarung diteliti, pemiliknya mengeluarkan 2,5% dari keuntungannya membayar zakat. Masya Allah. Pasar Kroya kobong, wonten kios selamat, jebule sing kagungan terus mengeluarkan zakat dari penghasilannya. Rahmate Gusti. Oleh karena itulah hukum Allah ditegakkan, hukum negara kita tegakkan, hablum minallah wa hablum minannas. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mekaten Bapak Ibu-ibu keluarga besar PCM Karangluas, selamat Masjid Al-Ikhlas menyongsong Ramadan, dan mudah-mudahan mari kembangkan sikap ukhuwah Islamiyah, NU sedulur Muhammadiyah, LDI sedulur Muhammadiyah, Salafi Jamaah Darul Muhammadiyah, mari bersama-sama membela Islam tetapi berorganisasi yang tertib. Maka tadi mari kita tutup dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.